Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirullah. Saya adalah guru PAI di Sekolah SMA Al-Hiriyah 3 Kota Cilegon dan mahasiswa PPG Daljab tahun 2022 Angkatan 1. Dalam kesempatan ini, saya akan membuat video pembelajaran dalam rangka untuk memenuhi tugas UKIN di LPTKA Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Ya, kurang semangat. Yang kemarin masih ingat gak? Alhamdulillah aku Sehat. bahagia. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah aku bahagia. Oke, terima kasih, bahagia ya hari Ya. ini. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi dengan Pak Irul, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang insya Allah kita akan membahas materi atau melanjutkan materi dari yang sebelumnya. Ya. Oke. Untuk selanjutnya, Rizky, Maulana tolong siapkan dulu sebelum pembelajaran kita dimulai. Menurut saya akan belajar Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Isra'il Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya mau absen dulu. Anissa? Ada. Oke, ada. Desista? Ada. Khairul Nisa? Ada. Lisnawati? Ada. Muhammad Safarudin? Oke. Naura? Ada. Ada. Tori? Ada. Rizky Maulana? Selviana Aula Putri? Ada. Aulia ya Aulia. Surehan? Hadirin. Yurisira? Hadir. Oke. Ahmad Junadi? Ada. Fauji? Males ya. Flora? Nah, hadir. Labib? Hadir ya. Muhammad Sofan? Oh ini ya. Sorry. Muji mana? Rizky Hari. Rizky Hari izin ya. Tadi sudah semuanya Pak Irul bahwa mau ke Bandung, jadi beliau kita juga di WA Pak Irul sakit, katanya mau istirahat kemudian. Oke, terima kasih di kesempatan ini sudah hadir dalam rangka untuk menuntut ilmu ya. Materi selanjutnya ya, kemarin kita juga sama membahas tentang pendidikan agama Islam berkaitan tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah di Madinah. Tapi belum secara utuh Pak Irul menjelaskannya. Jadi nanti hari ini kita tindak lanjut daripada materi yang sebelumnya ya. Nah, masih yang sama untuk tujuan pembelajaran kita. 5 poin ini. Kalau yang kemarin kita sudah sebagian kita sudah pelajari bersama. Nanti kita mungkin ke kedua materi ini, menganalisis substansi, strategi, dan keberhasilan
di kota Madinah, kemudian menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW. Inilah yang poin utama tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Mudah-mudahan anak-anak semuanya fokus supaya apa? Materi yang tersampaikan atau materi yang disampaikan hari ini bisa diserap dan dipahami oleh anak-anak semuanya, ya. Dan materi yang sebelumnya itu kan tentang membahas bagaimana lebih ke latar belakang kenapa Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Latar belakang sejarah hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Yasrib atau Madinah itu tidak lepas daripada intimidasi kaum kafir Quraisy yang berada di kota Mekah. Jadi di intimidasi itu, Suraya tahu nggak intimidasi itu apa? Itu sini. Ada yang tahu? Ditindas. Mendekati lah. Diintimidasi itu diancam. Kalau kamu memeluk agama Islam atau kalau kamu mengikut Nabi Muhammad, kamu akan saya bunuh, atau saya akan kamu pukulin dan lain sebagainya. Itu bentuk intimidasi, dan tidak hanya ngomong saja, secara fisikly, secara badan saja sudah dipukul lah, dikucilkan, bahkan tidak sedikit kaum muslimin saat itu diusir dari rumahnya, nggak boleh menetap di kota Mekah. Makanya kemudian terjadi pemboikotan. Jadi saat itu umat Islam karena mayoritas kecil, karena minoritas masih kecil, sehingga orang kafir Quraisy itu leluasa untuk melakukan intimidasi. Salah satunya adalah pengusiran kaum muslimin dari rumahnya. Kemarin sebenarnya materi ini sudah tersampaikan, ya, dan ada yang sedikit menyampaikan. Tapi Pak Elo untuk sedikit mengulas lagi, walaupun nanti kita akan lebih ke sini materi yang akan kita bahas tentang yang ini. Oke. Ini substansi, atau substansi itu inti dari Rasulullah SAW berdakwah adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Ya, kemarin sudah dibahas juga. Kemudian membentuk masyarakat yang berlandaskan Islam. Karena pada saat itu kita tahu masyarakat Mekah atau bahkan masyarakat Madinah itu kayak semacam paganisme, yaitu masih mempercayai nenek moyang, kemudian animisme, percaya terhadap roh leluhur dan lain sebagainya, itu mengakar dalam hati mereka, sehingga mereka ketika diajak untuk menyembah Allah agak susah. Kemudian mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Nih, pendidikan politik. Jadi kalau dulu itu ada istilah siapa yang kuat, siapa dia yang berkuasa, seperti hukum rimba. Di Mekah, orang-orang kafir Quraisy yang berkuasa itu adalah orang-orang elit yang punya banyak uang, kemudian dianggap tokoh dan lain sebagainya. Sementara orang-orang yang nggak punya uang itu tidak punya kedudukan, bahkan ya dilecehkan dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW hadir dengan memberikan sebuah sistem politik yang tidak dilihat dari kasta dan harta. Kalau dia memang punya kemampuan untuk menjadi seorang leader, pemimpin, maka diberikan. Tapi kalau semuanya enggak diberikan. Ini dalam bidang pendidikan politik. Kemudian dalam bidang pendidikan, ingat, sejarah mencatat bahwa umat Islam itu, ayat yang pertama turun itu surat Al-Alaq ayat 1-5 itu berkaitan tentang pendidikan, perintah untuk belajar. Maka fondasi pendidikan ini langsung diterapkan oleh Rasulullah SAW ketika pertama kali berdakwah. Jadi untuk senantiasa membaca, apa yang dibaca, ternyata kalau kita tahu Rasulullah itu nggak bisa baca. Dia dikenal dengan istilah ummi. Ummi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi bukan berarti bodoh, ya, cerdas. Nanti rentetan kenapa Rasulullah nggak bisa membaca dan nggak bisa menulis itu nanti Allah SAW di Madinah. Satu,
strateginya apa yang dilakukan? Meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Nih lihat. Strategi yang dilakukan oleh Rasulullah ketika berada di Madinah. Yang pertama adalah membangun masjid. Ada yang kemarin yang paham. Kemudian membangun ukhuwah Islamiyah. Jadi sesama kaum muslimin antara Ansor dan Muhajirin diikat dengan secara kekeluargaan atau muakhad, mengikat antara dua manusia yang berbeda suku dan lain sebagainya, tapi karena satu akidah kemudian dipersaudarakan, namanya muakhad. Kemudian menjalin persaudaraan oleh pihak-pihak lain. Jadi walaupun ada orang Yahudi dan Nasrani, tetap seorang muslim yang baik harus bersaudara. Harus ada nilai kesamaan karena dia adalah sesama manusia, maka persaudaraan itu tetap utuh begitu walaupun perbedaan keyakinan. Ini dia peristiwa-peristiwa ketika Rasulullah SAW selama menjadi Rasulullah ya, atau ketika Islam sudah mulai kuat, yang dilakukan untuk mempertahankan untuk eksistensi daripada agama Islam. Perang Badar, jadi perang yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian perang Uhud. Ini di perang Uhud ini itu Rasulullah dan sahabatnya kalah. Khalid bin Walid pada saat itu sebelum memeluk agama Islam itu jenderal yang luar biasa di Kahmusu. Kemudian strateginya luar biasa. Jadi waktu itu Rasulullah mengatakan kepada pasukan pemanah, jangan turun, tapi karena ada gonimah itu harta rampasan perang, ditaruhlah si gonimah ini oleh pasukan Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid itu punya strategi, ketika kalian perang, kemudian taruh gonimahnya, lalu kalian mundur, puterin gunung Uhud ini. Jadi ketika muter, Rasulullah turun, pasukan pemanah akhirnya di perang lah. Terjadi perang, akhirnya Rasulullah kalah. Ini perang Handak. Perang Handak itu perang Parit yang dipelopori oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi berarti orang Persia, orang Iran. Kemudian perang Hunain juga dan perang Tabuk. Ini peristiwa. Oke, ini dia surat Nabi Muhammad SAW kepada para raja. Jadi ketika Islam sudah mulai kuat, kemudian Rasulullah SAW salah satu strategi yang lain adalah menyurati orang raja-raja, para raja-raja disurati. Apa pesan suratnya adalah untuk supaya mereka masuk Islam. Bagaimana kalau yang tidak? Sebenarnya nggak ada paksaan, karena itu kan bentuknya ini ya. Tapi ada juga yang mau belajar, kemudian ada yang mau agama Islam, tetapi tidak juga sedikit para raja yang benci dengan surat Rasulullah ini sampai di robek-robek. Lihat, surat kepada raja-raja, para penguasa negeri-negeri tersebut, diantaranya raja-raja yang dikirim oleh Nabi Muhammad, dikirim oleh Rasulullah, yaitu Gasan, kemudian Mesir, Abyssinia, Persia, dan Romawi diantaranya. Sebenarnya banyak surat yang dikirim oleh Rasulullah. Nah, supaya apa? Para raja ini, karena kenapa kepada para raja? Karena masyarakat itu tergantung rajanya. Kalau kata rajanya A atau kata rajanya memeluk agama Islam, secara tidak langsung masyarakatnya akan menerima Islam. Tapi ketika rajanya menolak, sudah barang tentu tidak akan pernah nyampe ke rakyatnya. Makanya Rasulullah SAW dengan cara seperti inilah salah satunya untuk supaya Islam itu menyebar ke penjuru dunia. Dan alhamdulillah kita termasuk buah dari strategi Rasulullah itu. Setelah mengirimkan surat, kemudian diutus para sahabat, dan di Indonesia ini termasuk adalah orang atau di salah satu ada sahabat Rasulullah, tapi bukan yang ini ya, dari keturunan ketiga tabiin yang datang ke Indonesia dan menyebarkan agama Islam. Dan akhirnya kita semuanya meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita. Oke. Oke, ini dia penaklukan kota Mekah. Jadi setelah
kaum muslimin kuat, akhirnya menaklukkan kota Mekah. Karena dulu kan Mekah nggak bisa ditaklukkan Rizal. Oke. Ditaklukkan, maksudnya ditaklukkan itu dikuasai lah. Dikuasai kan tadinya Mekah nggak bisa dikuasai oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah, membuat basis kekuatan, skala besar, baru menyerang Mekah. Tapi bukan terjadi peperangan, karena banyak orang yang tadinya takut masuk Islam dulunya, ternyata mereka sudah punya rasa keislaman dalam hatinya, sehingga ketika Rasulullah ke Mekah, mereka berbondong-bondong. Makanya surat An-Nasr ya, idza ja inna a'tayna al-kautsar fasalli. Surat idza ja nasrullahi wal fath. Iya. Surat apa itu? An-Nasr ya? An-Nasr. Itulah turunnya surat An-Nasr. Asbabun nuzulnya karena terjadi futuhnya Mekah. Oke. Keislaman penduduk Mekah, kenapa Mekah itu harus ditaklukkan? Karena seperti kita tahu Mekah adalah sentral waktu itu bukan sentral peradaban, sentral ekonomi. Jadi kalau Mekah bisa dikuasai, sementara kan ingat haji itu tidak hanya dilakukan oleh umat Nabi Muhammad saja. Jauh sebelum itu juga nabi-nabi sebelumnya haji. Nah, orang-orang yang selain daripada Jazirah Arab itu pada datang ke Arab, sehingga ketika Mekah ini bisa dikuasai, maka besar kemungkinan penyebaran agama Islam itu akan mudah. Ya, paham ya? Oke. Oke, ini dia sikap perilaku yang harus kita miliki dari apa yang dilakukan atau contoh Rasulullah. Pertama adalah minimalis dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi penutup para Nabi atau Khatimul Anbiya. Kemudian mencintai Rasulullah, membiasakan yang disunahkan Rasulullah, kemudian gemar dan senang membaca buku sejarah Rasulullah. Karena kalau kalian senang dengan teman kalian, kemudian mengirim chat, kalau sekarang kan nggak ada surat ya, dulu nggak surat, kalau sekarang chat, itu pasti dibaca. Sok saya dikirim di chat itu ya, itu udah habis tuh, scroll lagi ke atas dibaca lagi, sambil senyum-senyum gitu. Ini yang merasa ya, ini dan nggak akan dihapus sampai chatnya panjang, saking senangnya. Maksudnya Pak Irul gini, kalau kita tertanam rasa cinta kepada Rasulullah, ini pun akan dilakukan, ya. Oke, memelihara silaturahmi dengan sesama manusia. Oke, itu saja. Nah, anak-anak semuanya, nanti kita akan lihat video tentang Rasulullah SAW, hijrahnya Rasulullah. Nanti anak-anak semuanya tolong amati. Habis itu setelah pengamatan, kita akan buat proyek. Proyeknya adalah boleh mengambil dari LKS atau dari referensi yang lain di internet. Jadi nanti PowerPoint atau kesimpulan, atau juga boleh kayak seperti di pohon materi, ya. Oke, kita lihat ya videonya. Video hijrahnya atau hijrah ke Madinah, hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah, ya. Nanti tolong anak-anak semuanya amati. Nanti setelah itu kalian bikin project, bikin karya berupa boleh slide kayak Kairo tadi, pakai PPT, pakai PowerPoint, atau juga mungkin bikin seperti ini ya. Jadi berat. Itu berat. Berat. Kalau itu nanti ngedit gitu ya. Nantinya langsung kayak yang tadi, kontrol A langsung jadi. Oh ya udah gitu aja Pak. Coba ulangi lagi. Dari awal. Oh ya. Ini sekolahnya di Coba ulangi lagi.
C ya. Ctrl C. Oke, slide baru. Ctrl V. Kesimpulannya adalah satu, sesampainya di Madinah, Nabi Muhammad SAW langsung membangun masjid. Masjid ini berfungsi sebagai pusat peribadatan dan pemerintahan. Yang kedua, langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah mempersatukan suku Aus dan Khazraj serta mempersaudarakan orang Ansar atau Madinah dan Muhajirin Mekah. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW pun membuat perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi dan suku-suku yang berada di sekitar Madinah. Berkembangnya dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah menimbulkan kekhawatiran orang-orang Quraisy. Karena itu terjadilah perang Badar. Peperangan ini terjadi pada 8 Ramadan tahun ke-2 Hijriah. Dengan perlengkapan yang sederhana, Nabi Muhammad SAW dengan 305 orang pasukannya berangkat keluar Madinah, kira-kira 120 km dari Madinah. Tepatnya di Badar, pasukan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan pasukan Quraisy berjumlah antara 900 sampai 1000 orang. Pada tahun ke-5 Hijriah terjadi peperangan Ahzab atau Khandaq. Bani Nadir yang menetap di Khaybar berkomplot dengan musyrikin Quraisy untuk menyerang Madinah. Pasukan gabungan mereka berkekuatan 24.000 pasukan. 4. Meskipun Mekah telah ditaklukkan, tetapi Bani Tafid di Taif dan Bani Hawazin di antara Mekah dan Taif tidak mau tunduk. Bahkan mereka menyerang Mekah dan menuntut bela atas perusakan berhala-berhala dengan kekuatan 12.000 pasukan. Nabi Muhammad SAW menyambut kedatangan pasukan Bani Tafid dan Bani Hawazin. Perang ini dikenal dengan perang Hunain. Yang kelima, perang Tabuk merupakan perang terakhir yang diikuti Nabi Muhammad SAW. Perang ini melawan Raja Ghassan yang telah membunuh secara sadis utusan yang membawa surat Nabi Muhammad SAW. Peperangan ini terjadi di Mu'tah dan Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa 3.000 pasukan. Orang-orang Mekah telah membatalkan secara sepihak perjanjian Hudaybiyah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW segera berangkat ke Mekah dengan 10.000 orang tentara. Tanpa kesulitan, Nabi Muhammad SAW dan pasukannya memasuki Mekah dan berhala-berhala di seluruh sudut negeri dihancurkan. Setelah itu, Nabi berkhutbah memberikan pengampunan bagi orang-orang Quraisy. Peristiwa ini dikenal dengan Fathu Mekah atau penaklukan Mekah. Sekian, terima kasih. Melakukan kegiatan belajar mengajar selama 1 jam lebih, dan materi kita sudah PNU sudah menyampaikan materi, dan tadi juga sudah menyampaikan hasil proyek berupa PPT yang disampaikan oleh teman kita, perwakilan dari kelompok kita semuanya. Oke, untuk selanjutnya yaitu masih ingat nggak? Satu, apa strategi Rasulullah dalam penyebaran agama Islam di kota Madinah? Satu, yang dilakukan membangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Terus apa lagi? Mengukuhkan ukhuwah beragama. Oke, selanjutnya terakhir kalian diminta untuk mengerjakan tugas di link yang Pak Irwan nanti akan kirim. Tolong kerjakan tugas tersebut, dan nanti mudah-mudahan kalau sempat di sekolah, tapi kalau nggak sempat boleh dibawa pulang. Linknya nanti Pak Irwan akan kirim lewat
Oke, mungkin itu aja pertemuan di kesempatan kali ini. Terima kasih atas partisipasi dari anak-anak semuanya, dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat untuk kemudian hari. Kita tutup dengan baca